Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'adini sidika fahum sufunun najati himana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita berasal dari Rasulullah. Maka jika kita ingin mulia, tiada lain hanya peneladhanan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengulang kaji apa yang sering kali kami ucapkan, kami ceritakan, kami kisahkan ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Allah dengan hanya berjumpa suara Allah. Beda dengan Nabi Muhammad berjumpa hanya dengan suara. Sedangkan Nabi Muhammad berjumpa dengan jasad-jasadnya. Ini luar biasa keagungan Rasulullah SAW. Maka diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Gunung Tursina, maka dikatakan oleh Nabiullah Musa, ilahi hal ahada akramta mithli, duhai Tuhanku, apakah ada manusia yang lebih afdal, lebih mulia, lebih terhormat melebihi aku? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa fa innama baini wa bainak sab'una alif hijab. Wahai Musa, antara engkau dan aku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya antara aku dan engkau ada 70.000 satir, tutup, hijab, penutup. Kita tidak bisa melihat alam gaib, ini karena ditutup oleh Allah. Kita tidak bisa melihat alam kubur, baik siksaan maupun kebahagiaan maupun nikmat kubur itu ada. Siksa kubur ada, nikmat kubur ada. Sedangkan nikmat kubur ini adalah awal manzilah. Siksa kubur itu pun awal manzilah. Maka kita tidak bisa melihat jin, kita nggak bisa melihat malaikat, kita nggak bisa melihat aib saudara kita, aib kita pun tidak bisa dilihat oleh mereka. Maka ini semua adalah rahmat Allah, kita ditutup hijab. Dan hijab yang di sini yang dimaksud adalah hijab kedekatan. Seseorang semakin bermaksiat, maka dia semakin jauh dari Allah dan semakin tebal hijabnya. Semakin dia memiliki kedekatan dengan Allah, maka terbuka hijabnya. Maka tidak jarang seseorang yang memiliki pandangan gaib karena dibuka hijabnya oleh Allah. Sebagaimana Nabiullah Musa, orang dekatnya Allah, orang yang dicinta oleh Allah, kalimullah, manusia yang dapat berdialog dengan Allah. Nabiullah Musa diceritakan ketika di Gunung Tursina, Allah mengatakan 70.000 hijab antara aku dan engkau, 3 aku buka wahai Musa. Berarti masih ada 69.997 hijab. Berarti masih ada tabir yang begitu tebal, karena hanya 3 tabir dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Musa dapat mendengar suara Allah secara langsung. Maka Nabiullah Musa pun mengatakan, ya Allah, bagaimana kondisi orang yang mereka tanpa hijab? Saya ati zamanin, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ati zamanin, akan datang suatu datang wahai Musa, bahwa antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Berarti kedudukannya melebihi daripada Nabiullah Musa. Kedudukannya melebihi daripada hamba yang dicinta, yang memiliki mukjizat, hamba yang namanya tertera dalam Al-Quran, Musa alaihi salatu wassalam, Musa kalimullah.
ada yang lebih agung melebihi Nabi Musa. Siapakah mereka? Humu min ummati Habibi Muhammadin. Mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan dalam kitab tersebut, ketika hamba Allah sudah masuk di dalam bulan Ramadan, yang dimaksud adalah hamba Allah umat Nabi Muhammad, jika sudah memutih bibirnya karena kehausan, karena sudah menguning wajahnya karena lapar, ini dikatakan oleh Allah, antara aku dan hambaku, dengan kondisi hambaku dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, keadaan lemas, sesungguhnya antara aku dan hambaku tidak ada hijab sama sekali. Maka disitulah Nabi Allah Musa tercengang bagaimana tingginya kedudukan umat Rasulullah yang bisa memiliki kedudukan melebihi para nabi. Maka beruntunglah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuknya tidak ada satupun yang bisa membuat kita dicinta oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, seperti seseorang yang telah meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini kesempatan buat kita meneladani secara utuh, secara totalitas. Kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti peneladanan terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan dukungan dari Allah terhadap kita semua, umat Nabi besar Muhammad, yang mana yuftah babul jannah, terbuka semua pintu-pintu surga, wa mughlaq, dan tertutup babun nar, tertutup semua pintu neraka. Bahkan disinilah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, iblis dibelenggu, setan diikat sehingga tidak bisa menggoda manusia. Ini dukungan Allah kepada kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh kita saat ini sudah bukan iblis lagi. Musuh kita saat ini bukan bisikan setan, namun musuh kita saat ini yaitu adalah hawa nafsu kita sendiri. Lantas kenapa seseorang bisa bermaksiat di bulan ini? Karena diriwayatkan tidak ada iblis, karena diriwayatkan tidak ada setan yang menggoda. Namun kenapa manusia masih bisa maksiat? Apa sebab? Ini sebab musabab karena doktrin iblis sepanjang tahun kepada seseorang pelaku maksiat, sehingga ketika dia masuk di bulan Ramadan tetap dia melakukan maksiat. Sebagaimana para pecandu ketika dia sudah kecanduan, orang yang mencandu dia, orang yang mengajak dia sudah tidak ada, dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Sudah menjadi candu. Sedangkan setan telah mencandu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah, membisikkan kepada kita agar tidak mengikuti perintah Rasulullah. Maka di bulan Ramadan ini Allah mendukung kita dengan mengikat iblis, mengikat setan, sehingga kita sudah tidak dapat godaan setan, melainkan kita mendapatkan godaan dari hawa nafsu kita sendiri. Untuknya di bulan yang mulia ini, mari kita kembali kepada Allah. Telah benar dukungan Allah kepada segenap umat manusia, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Bulan ini bulan menggembirakan bagi yang hidup maupun yang sudah wafat. Kenapa dikatakan bulan ini yang sudah wafat kok ikut berbahagia? Karena di bulan ini, bulan Ramadan, Allah angkat semua azab kubur. Bukan hanya azab kubur umat Islam, azab kubur siapapun diangkat oleh Allah ketika masuk di bulan Ramadan. Luar biasa rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Mereka yang disiksa oleh Allah sepanjang tahun, mereka yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya, ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah mengangkat azab kubur tersebut. Baik mereka orang yang kafir, orang yang terkutuk, para musuh Allah, para musuh para nabi, semuanya diberhentikan. Diberhentikan azabnya oleh Allah, diliburkan siksa kuburnya, dihentikan ketika masuk di bulan Ramadan. Sungguh mulia bulan ini.
bulan yang tiada banding, bulan rahmat untuk segenap umat manusia, bukan hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah bergembira segenap umat makhluk ciptaan Allah, bergembira di alam kuburnya, karena bulan Ramadan Allah turunkan rahmat, tidak ada azab, tidak ada siksa di bulan ini. Maka beruntunglah seseorang yang bisa mendekatkan diri di bulan yang mulia ini. Sesungguhnya bulan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh. Tapi ingat, bulan ini juga bulan yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Ketika di Jumat terakhir di bulan Sya'ban, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, hari Jumat terakhir khutbah Rasulullah, hari yang paling diijabah oleh Allah adalah hari Jumat. Sudah gitu hari di bulan istimewa, bulan Sya'ban, hari Jumat, ketika Rasulullah mengatakan amin, 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 ketika beliau khutbah Jumat mengatakan amin, amin 3 kali, maka para sahabat tercengang, para sahabat pun gelisah, para sahabat pun bertanya-tanya, karena yang mengatakan amin adalah Habibullah, yang mengatakan amin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini tidak berucap, tidak bernafas, kecuali adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah ini berucap, bertingkah laku kecuali wahyu dari Allah. Lirikan Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah. Kedipan Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah. Nafasnya Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah. Kenapa demikian? Karena dengan senyumnya Rasulullah menjadikan hukum mubah. Terdiamnya Rasulullah menjadi hukum mubah. Ketika Nabi Muhammad benar-benar tersenyum, maka menjadi hukum sunnah. Ketika Rasulullah dalam keadaan terdiam, maka menjadi mubah. Ketika Rasulullah berpaling, maka menjadi hukum makruh. Ketika Rasulullah mengatakan tidak, maka menjadi haram. Gerak-gerik Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, ini adalah wahyunya Allah. Nafasnya Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah. Gerakan Rasulullah, perjalannya Nabi Muhammad, menoleh kanan dan kiri, tersenyum, diam, berpaling, semua menjadi hukumnya Allah. Disitulah dikatakan bahwa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala sesuatu tindak tanduk Rasulullah itu adalah wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah menjadi hukum. Rasulullah diam menjadi hukum, Rasulullah tersenyum menjadi hukum, Rasulullah berpaling menjadi hukum. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya di bulan yang mulia ini Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita. Di bulan Sya'ban Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Bahaya karena yang mengucapkan amin ini adalah Habibullah, pasti diijabah oleh Allah. Sudah gitu hari Jumat lagi. Maka sebelum para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, Nabi Muhammad menjelaskan, tahukah engkau kenapa aku mengatakan amin? Aku mengatakan amin 3 kali karena malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Aku berdoa kepadamu, semoga orang yang masuk bulan Ramadan dia mendapatkan rahmat darimu, mendapatkan maghfirah darimu, mendapatkan pembebasan dari neraka karena rahmatmu, maka semoga dia semakin dekat sepanjang tahun sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang berikutnya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat pun tersenyum. Namun ketika Rasulullah mengatakan, dan aku pun mengatakan amin, atas apa? Orang yang sudah masuk bulan Ramadan namun dia masih saja menggunjing saudaranya, masih saja dia memutus silaturahmi, masih saja dia melakukan kemaksiatan, masih saja dia tidak berubah, bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, masih saja dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka aku mengaminkan doa malaikat Jibril yang mengatakan, semoga ab'adahullah, semoga orang tersebut semakin jauh dari Allah, dan aku mengatakan amin. Ingat, ini doa malaikat Jibril yang mengaminkan adalah baginda Nabi Muhammad di saat yang mustajabah hari Jumat, pada saat Nabi Muhammad khutbah Jumat.
fantastis. Jangan main-main kita di bulan ini. Bulan yang luar biasa. Yang mana ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka sepanjang tahun kita akan semakin dekat kepada Allah. Namun di bulan ini ketika kita semakin jauh dari Allah, maka sepanjang tahun pun kita jangan berharap kita akan mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan yang besar, Allah dukung kita dengan mengikat iblis. Allah mendukung kita dengan rahmatnya yang begitu besar, menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Manfaatkan waktu yang mulia ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita buka Al-Quran lagi. Mari kita tingkatkan ibadah kita lagi. Mari sambung silaturahmi. Mari kita bersedekah. Dan semakin kita dicinta oleh Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan segala dosa-dosa kita di bulan yang mulia ini. Allah angkat derajat kita di bulan yang mulia ini. Allah maafkan segala kekhilafan kedua orang tua kita, kekhilafan umat Islam, kekhilafan semua saudara-saudara kita, sahabat kita, teman, semua. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah sehingga Allah tidak mengharamkan rahmatnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam yang mulia ini Allah abadikan, Allah muliakan. Walaupun jarak kita tidak bisa bersama-sama, namun mudah-mudahan dengan live ini kita bisa semakin dekat secara batin kita. Percuma jasad kita dekat namun batin kita jauh. Untuk apa? Kita dekat jasadnya tapi batinnya jauh. Mending batinnya dekat tapi jasadnya jauh. Yang penting adalah hati. Yang penting hati kita menyatu, insya Allah. Dan banyak juga pertanyaan akan saya jawab pula. Banyak pertanyaan, bagaimana boleh nggak hadir di majelis ini? Boleh, tapi tetap dengan menggunakan social distancing dan wajib menggunakan masker. Boleh hadir di sini? Boleh. Nah, saya tetap akan mengizinkan antum semuanya untuk hadir di majelis yang mulia ini setiap hari, insya Allah setiap hari jam 9 sampai selesai kita akan adakan tanya jawab. Dan untuk umum nisa juga boleh, perempuan boleh, laki-laki boleh, tapi tetap social distancing, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak sebagaimana ini adalah aturan pemerintah, ya. Jadi ingat, kita taat kepada pemerintah berarti kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Kita taat kepada peraturan pemerintah berarti kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita sudah menjelaskan pentingnya social distancing, pentingnya memakai masker, pentingnya kiat-kiat agar kita segera bisa menyelesaikan wabah ini dengan baik, dengan cepat, sehingga tidak lagi kita kesulitan menghadapi COVID-19 atau Corona ini. Dan saya jelaskan juga banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Pemerintah itu bagaimana? Katanya mudik nggak boleh, tapi pulang kampung boleh. Kok aneh sih orang-orang ini? Kok aneh sih pemerintah kalian ya kalau nggak paham ya dengan arahan pemerintah itu. Tanya, mudik boleh, pulang kampung kok mudik tidak boleh, pulang kampung kok boleh. Gini maksudnya daripada Presiden kita Bapak Joko Widodo. Saya akan jelaskan kepada antum. Maksud beliau itu begitu juga dari arahan Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Beliau mengatakan mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh. Maksudnya mudik itu kalau kita rumah kita itu di Surabaya, kita mudik berarti pulangnya bukan ke Surabaya, pulangnya ke Malang, itu namanya mudik, ya. Pulang kampung asalnya dia dari Jakarta, dia pulang kampung kembali ke kampung halamannya di Surabaya, itu namanya pulang kampung. Mudik itu maknanya adalah ketika kita keluar dari tempat tinggal semula menuju bukan rumah kita tapi menuju ke rumah orang lain, itu namanya mudik. Seperti itu yang dimaksud. Jadi jangan kita gagal paham, ya. Jangan kita gagal paham. Kita nggak ngerti mencaci maki pemerintah, kita nggak ngerti mengolok-olok. Ini nggak beres orang semacam itu. Kalau nggak tanya, nggak ngerti maksudnya, Anda harus tanya. Ini kok membingungkan sekali, mudik tidak boleh tapi pulang kampung boleh. Apa maunya ini? Loh, Anda kalau nggak ngerti nggak usah mencaci maki. Kalau nggak ngerti tabayun. Kalau nggak ngerti cari informasi. Jangan selalu membuat orang itu semakin
membenci, karena ingat ya, ini peran daripada badan intelijen ini luar, badan-badan agen-agen asing ini mencoba bagaimana caranya kita tidak dipercaya oleh pemerintah, dan pemerintah pun tidak kita percaya. Jadi ada gap, nanti akhirnya akan putus rantai komando. Ini bahaya sekali ini. Jadi rakyatnya sudah nggak percaya lagi kepada pemerintah, pemerintah juga begitu, merasa rakyat nggak percaya, akhirnya amburadul. Jadi apa yang pemerintah kita arahkan, ya kita harus taat. Nah, ini adalah wujud thariqah para habaib. Thariqah habaib demikian, pemerintah menyarankan seperti apa ya kita laksanakan. Jangan kita seperti orang yang lain. Ini thariqah habaib seperti itu, loyal sekali kepada pemerintah. Melarang kita untuk mudik, berarti mudik gak usah deh. Dan gimana kalau pulang kampung? Saya sarankan ya, kalau bisa pulang kampung pun jangan ya. Saudara-saudara kita yang di tempat yang jauh, kalau bisa pulang kampung pun jangan. Ya, tambahkan kali ini aja, tahun ini aja. Demi kesehatan bersama, demi tertibnya kita bersama, demi cepatnya wabah ini agar semakin tidak menyebar, tolong tahan dulu. Tidak usah pulang kampung atau tidak usah mudik 1 tahun ini aja. Kita tirakat, kita berdoa kepada Allah. Tiap tahun kita juga bisa mudik kok. Tiap tahun kita juga sudah bisa pulang kampung. Tapi kali ini karena ada wabah, tahan dulu nafsu kita bertemu dengan keluarga. Anggap saja ini adalah perpisahan sementara. Perpisahan sementara yang akan nanti suatu saat kita berkumpul dalam keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Yakin. Setiap lahar yang keluar dari Gunung Merapi itu meninggalkan tanah yang subur. Wabah ini ketika hilang akan memunculkan orang-orang yang soleh, akan memunculkan ekonomi yang bagus, akan memunculkan kebahagiaan, kesehatan. Yuk mari kita bersama-sama taat kepada pemerintah, tidak mudik dulu, tidak pulang kampung dulu kalau bisa. Kita beribadah di tempat masing-masing agar penanganan COVID-19 ini benar-benar bisa tertangani dengan baik. Namun kalau tetap masyarakat tidak mau nurut ya, masyarakat tidak mau nurut, tetap cari-cari cara, cari-cari tempat bagaimana bisa lolos dari pengawasan aparat, lolos dari pengawasan petugas. Ingat ya, kalian umat ditekankan dengan wabah ini untuk taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Namun kalau kita tetap keadaan kita seperti ini, mengkondisikan semua kasak kusuk, naik bis, nipu, pakai cara ini, pakai cara itu. Saya mengingatkan bukan hanya kepada masyarakat, kepada aparat juga. Aparat yang mau disogok, aparat yang mau disuap, karena disuap maka meloloskan bis, disuap meloloskan kendaraan. Ingat, pertanggungjawabanmu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan juga kepada masyarakat yang hanya menuruti hawa nafsunya, ingin bertemu keluarga yang bisa ditunda. Ingat, kalau sudah COVID-19 ini akan menyebar, kalian ingat akan terjadi konflik yang luar biasa nanti. Ingat itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Kalian taat, insya Allah semuanya selesai. Kalau tidak taat, lihat konflik yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membongkar apa yang akan terjadi, tapi sudah saya lihat apa yang akan terjadi. Kalau kalian tetap tidak taat kepada arahan pemerintah, tidak social distancing, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga peraturan yang sudah diterapkan, ingat, konflik akan banyak hal. Konflik sosial, konflik keamanan, konflik horizontal. Wah, ini akan menyeramkan sekali kalau masyarakat tidak tertib, kalau masyarakatnya benar-benar tidak taat atas arahan pemerintah. Ingat, ini lagi diatur tentang masalah bagaimana pendistribusian, masalah bagaimana caranya orang-orang yang tidak mampu
bisa mendapatkan gaji, orang-orang yang tidak mampu tetap di rumah, dia mendapatkan makanan. Ini lagi diupayakan bagaimana caranya ekonomi bisa merata, karena APBD, APBN semuanya sudah diarahkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak punya tabungan. Saat ini sudah mulai dilaksanakan. APBD, APBN, anggaran apapun untuk militer, anggaran apapun untuk belanja pembangunan, semuanya disetop oleh Bapak Presiden. Semuanya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Maka sabar sejenak, insya Allah kita akan keluar dari wabah ini, dan insya Allah segala sesuatu kesulitan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Fa inna ma'al yusri usra, inna ma'al yusri usra. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa kita semuanya, mengangkat wabah ini dan mengembalikan kebahagiaan kita bersama keluarga. Ingat, taat pemerintah, taat aturan. Saya ingatkan segenap masyarakat, saya ingatkan segenap aparatur pemerintah, tetap setialah. Jangan ada kasak kusuk, jangan ada kebohongan, jangan ada pengkhianatan. Karena apabila ini wabah sudah seperti ini, sangat menyeramkan, tidak menggugah hati kita, tidak menggugah hati kita, tidak membuka pintu hati kita, tetap hati kita mati dalam keadaan masyarakat yang sudah seperti ini. Ingat, pertanggungjawaban kalian aparatur pemerintah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, masyarakat yang tidak mau taat kepada pemerintah, kalian akan sengsara. Ini harus balance, ini harus seimbang. Pemerintahnya jujur, masyarakatnya jujur, semuanya berbaik sangka. Pemerintahnya berbaik sangka, masyarakatnya berbaik sangka. Semuanya kita harus membuka diri, legowo, membuka hati. Insya Allah semuanya akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyeramkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada yang menyeramkan, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi indah, dan semuanya akan mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelum-sebelumnya. Allahumma ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Demi bulan yang mulia ini ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Kumpulkanlah ya Allah kami bersama kedua orang tua kami di dunia sampai nanti di akhirat, bersama sahabat-sahabat kami, bersama santri-santri kami ya Allah. Jangan pisahkan kami di dunia dan jangan pisahkan kami nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan juga ya Allah ketika nanti di akhirat ya Allah. Sesungguhnya di dunia ini adalah fana, sesungguhnya di dunia ini adalah sebentar ya Rabb. Jangan kau berikan senyuman ini bersama keluarga hanya di dunia ya Allah. Berikanlah senyuman ini ketika kami nanti di akhirat ya Allah, bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa habibana wa marhamna hafid wa 'alamana habibana Ahmad Jamal madabana wa barqa'il wa 'alamana masyayikhuna wa 'alamana mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa 'alamana sayyidina Habibul Qadir wa Idris Sakaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada permintaan dari segenap laskar, segenap kru, jagalah kesehatan di antara kita, karena alhamdulillah dari laskar kru menyediakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini dari orang-orang yang berpengalaman, jadi menggunakan alkohol 96%, gliserin, hidrogen peroksida, distilled water. Jadi komposisi sesuai standar kesehatan internasional. Jadi bukan hand sanitizer yang hanya cuma untuk pewangian, tapi ini memang disediakan. Insya Allah orang kalau pakai ini, insya Allah biidznillah dia tidak bisa terkena virus, insya Allah. Jadi kalau mau makan, jadi nggak boleh juga over pakai ini ya. Disediakan di sekretariat Ar-Ridwan hand sanitizer yang dibuat oleh para dokter, arahan dari WHO, standarnya WHO. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Harga 50.000, 100 mili harga 50.000. Insya Allah ini semua keuntungan dari penjualan
hand sanitizer ini, insya Allah semuanya akan disedekahkan kepada, 1 rupiah pun tidak akan mampir kepada kru dan laskar, 1 rupiah pun tidak akan mampir kepada pribadi, semuanya didistribusikan keuntungan ini untuk masyarakat yang tidak mampu, baik itu beli beras, beli makanan dan apapun, insya Allah bisa dengan membeli hand sanitizer ini. Dan silahkan jika ingin membantu, sudah ada rekening dari Yayasan Majelis Ridwan, kita akan langsung distribusikan untuk masyarakat yang kurang mampu di daerah-daerah. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.